Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahras siyam syahrul fihi tudabbiru anfusana minal ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus as-salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila kafatil anam syahadatan tunjina min adzabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil jismi wal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ila akhiril ayyam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, segenap jamaah pengajian rutin malam Khamis ba'da maghrib Masjid Jami' Al-Mubarakah Kampung 1 Sindang Mulia di Barusan. Bil khusus yang saya hormati segenap para asatidz, para sesepuh, para tokoh agama, juga segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, bapak-bapak, para pemuda, jamaah sekalian, seiman, seagama, seakidah yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Malam ini kita sudah berada di malam tanggal 28 di bulan Saban tahun 1443 Hijriah, yang berarti kurang lebih sekitar besok hari Kamis Jumat, sekitar 2 hari lagi seluruh umat Islam di berbagai belahan dunia, di seantero dunia akan melaksanakan kewajiban ibadah shaum di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Mudah-mudahan kita semua, juga keluarga kita, bagi yang orang tuanya masih hidup, orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, semoga oleh Allah dikaruniai umur yang panjang, yang barokah, yang manfaat, yang selalu digunakan untuk beribadah kepada Allah, selalu disehatkan oleh Allah, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, diberikan kelancaran dan diberikan kekuatan zahir batin, kekuatan iman dalam rangka kita meningkatkan prestasi ibadah kita di bulan suci Ramadan nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, atas manusia yang paling dimuliakan, paling diagungkan, paling ditinggikan derajatnya, manusia yang paling bagus akhlaknya, yang patut kita contoh akhlak dan ibadahnya. Beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya seluruh para nabi dan para rasul. Beliau adalah Sayyidul Makhlukat, tuannya seluruh makhluk. Beliau adalah kelak di hari kiamat yang akan menjadi Sayyidul Waladi Adam, yang akan menjadi sayyidnya, tuannya seluruh anak Adam, seluruh manusia pada hari kiamat. Tidak lain tidak bukan beliau adalah Nabi kita tercinta, Nabi Agung,
bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita mendapatkan syafaat dulu di madari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Malam ini adalah merupakan malam tawakulan taklim kita yang biasa kita selenggarakan setiap malam Kamis 2 minggu sekali pada maghrib sampai isya. Oleh karena kurang lebih sekitar 2 hari lagi kita akan pergi bulan suci Ramadan, di mana di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh di malam harinya setelah kita melaksanakan kewajiban sholat isya, kita diperintahkan, disunahkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan sholat tarawih. Maka oleh karenanya taklim kita, pengajian rutin kita yang biasa kita laksanakan 2 minggu sekali setiap malam Kamis pada maghrib sampai isya, untuk sementara waktu dipending, ditawakulkan, ditunda dulu. Insya Allah pengajian rutin kita akan kita sambung kembali, akan kita follow up kembali, akan kita lanjut kembali nanti insya Allah di bulan Syawal. Mudah-mudahan kita oleh Allah dipanjangkan umur dalam keberkahan, sehingga nanti di bulan Syawal kita bisa berjumpa kembali, bisa bertemu kembali di majlis ilmu yang mulia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para jamaah, mari kita baca suratul Fatihah dan kita baca sholawat atas kekasihnya Allah yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut tentu kita hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, paman bibi kita, kakak adik kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita yang saat ini mereka masih sedang berada di alam kubur, di alam barzakh sampai datangnya hari kiamat. Kita doakan semoga mereka semuanya ahli kubur dari keluarga kita yang telah mendahului kita selama berada di alam barzakh sampai datangnya hari kiamat selalu berada dalam rahmatnya Allah, selalu berada dalam kasih sayang Allah, selalu berada dalam maghfirah ampunan Allah. Mudah-mudahan oleh Allah alam kuburnya diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan Allah miriyaudil jinan, dijadikan taman dari taman-taman surga, diselamatkan dari azab kubur dan mendapatkan nikmat kubur. Bidil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabb'ighfir lana wa li walidayna. Amin. Sebelum kita membaca sholawat kepada jemaah yang berada di ujung Sorono agar merapat ke sini, mohon senang merapat semuanya ke sini, Pak. Merapat. Ulang bisa. Ulang pencaran. Nah, memang kalau ngaji sunahnya para jamaah itu dari lutut itu bersentuhan. Jadi nggak ada celah yang kosong. Nanti kalau isinya saya tahu nanti. Yang pertama begitu sunahnya. Itu Rasulullah kalau berkumpul dengan para sahabat yang di dalam masjid membahas tentang ilmu agama, itu para sahabat lutut mereka masing-masing itu dengan sahabat-sahabat yang lainnya adab itu bersentuhannya. Adab itu bersentuhannya. Ya bersentuhan. Jadi itu tempat penjalan. Bila katakan ngaji dan di masjid, anak-anaknya di WC pula. Para jamaah, baik kita membaca sholawat sekaligus kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang hanya tinggal 2 hari lagi. Kalau di saya di Masjid Al-Amin, insya Allah mulai malam Sabtu akan melaksanakan tarawih. Jadi puasa Ramadannya itu mulai hari Sabtu. Kalau umpama nanti ada yang hari Minggu, hari Ahad. Tapi tetap kalau saya selaku ketua DKM Al-Amin Cibedur merencanakan akan mulai melaksanakan tarawih malam Sabtu dan mulai melaksanakan kewajiban saum di bulan suci Ramadan hari pertama yaitu hari
salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika sun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta igsilu wa anta misbahu suduri Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Masyarul muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Khamis pada maghrib Masjid Jami Al Barokah, kampung saya itu RT berapa ini? RT 01 RW 04 Desa Sindan Mulia, Kecamatan Malusa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rahimahullah wa hadayakumullah. Salah satu dari 3 perkara yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan, yang sama sekali tidak boleh diabaikan, yang sama sekali tidak boleh dilalaikan, tidak boleh diremehkan, tidak boleh disepelekan, adalah shaum Ramadan. Melaksanakan kewajiban shaum atau puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, kecuali apabila kita sudah pikun, kecuali apabila akal pikiran kita sudah tidak waras, kecuali apabila kita sudah hilang ingatan, maka orang yang seperti ini nggak puasa Ramadan pun nggak apa-apa. Jadi kalau umpama ada anak muda sudah balik berakal sehat di bulan Ramadan nggak puasa, berarti udah nggak waras akalnya, alias gila. Berarti orang tersebut sudah hilang ingatan. Hilang ingatannya, dia nggak ingat lagi kewajiban dari Allah. Nah, atau berarti dia sudah pikun, masih muda udah pikun. Buktinya orang-orang puasa dia nggak puasa, berarti pikun dia. Nah, kalau orang pikun nggak puasa nggak apa-apa. Jadi kalau bapak nggak mau puasa, minta pikun sekarang, atau minta gila aja deh. Minta gila, minta nggak waras pikiran, ya tinggal milih mau gila mau puasa nih. Kalau puasa dosa-dosa kita diampuni. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa saya katakan demikian? Karena berdasarkan keterangan dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Ad-Dailami dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ia telah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, moral Islam wa qaiduddin salasun, faman taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafir, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa salatul maktubah wa shaumu Ramadan. Sendi dasar agama Islam yang paling mendasar ada 3. Barang siapa yang meninggalkan satu dari yang 3 tersebut, maka dia akan mati dalam keadaan kafir, mati sebagai orang kafir. Matinya bukan sebagai orang Islam, tapi matinya sebagai orang kafir. Di mana orang kafir itu tempat kembalinya adalah neraka untuk selama-lamanya. Mereka dibakar di neraka untuk selama-lamanya. Orang kafir itu di akhirat oleh Allah akan dijadikan bahan bakar api neraka. Jadi kalau kita meninggalkan satu dari yang 3 perkara tersebut, maka kita
mati akan dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama, yang tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dilalaikan, tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilepaskan. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Barang siapa yang melepaskan, yang meninggalkan dua kalimat syahadat, maka bahwa kafir. Apabila ia mati, maka matinya dalam keadaan kafir. Jadi kita wajib mempertahankan dua kalimat syahadat. Yang kedua, wasolatul maktubah, kewajiban sholat 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan termasuk di dalamnya adalah kewajiban sholat Jumat. Ini tidak boleh ditinggalkan. Kecuali tadi kalau sudah pikun. Berarti kalau ada orang Islam masih muda tapi nggak sholat, berarti udah pikun, udah nggak ingat sholat itu, udah nggak punya ingatan, udah nggak waras akalnya udah. Lihat orang gila sholat nggak? Jawab, orang gila sholat nggak? Berarti kalau ada orang Islam nggak sholat berarti sama dengan orang gila. Bener nggak? Kalau orang gila nggak sholat dosa nggak? Enggak, karena gila. Tapi kalau orang akalnya sehat nggak sholat, seperti orang gila, dosa nggak? Dosa. Dia mah bukan gila, pura-pura gila, pura-pura gelo. Juga dia kalau benar ada kurang pakai. Antara sholat tinggal sholat, boleh dibangun si gelo pula. Atau gelo kita sholat dulu. Pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, wasaumu Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Insya Allah kurang lebih sekitar 2 hari lagi bulan suci Ramadan akan tiba. Kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW beliau telah bersabda, syahrul Ramadan, syahrul kataballahu alaikum siyama, wa sanatu lakum qiyamah, faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban, kharaja min junubika yauma waladatu ummuhu. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian, kepada umat Islam, kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang Islam yang berakal sehat dan sudah balik atau sudah mukallaf, mereka semuanya diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan aku, kata Rasulullah, mensunahkan, menganjurkan kepada kalian agar di malam harinya melaksanakan sholat sunat tarawih. Kemudian kata beliau, paman shamahu, barang siapa yang berpuasa Ramadan di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, kemudian waqamahu, dan di malam harinya ia bertarawih selama 1 bulan penuh, yang keseluruhannya itu dilakukan imanan, atas dasar iman kepada Allah, wahtisaban, dan ikhlas semata-mata karena Allah, maka jaminan dari Allah, kharaja min dzunubika yauma waladatu ummu, maka niscaya orang itu akan keluar dari seluruh dosa-dosanya sehingga ia bagaikan hari di mana ia dilahirkan oleh ibu kandungnya. Artinya orang iman, orang yang beriman, orang Islam yang mukallaf yang menjalankan kewajiban puasa Ramadan selama 1 bulan penuh dan di malam harinya bertarawih selama 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, mengharap kepada Allah, maka seluruh dosa-dosanya oleh Allah akan diampuni, bersih, dihapus, dilebur, sehingga keadaannya bagaikan bayi yang baru dilahir. Bayi kalau baru dilahirkan ada dosanya enggak? Enggak ada. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk terus membersihkan dosa-dosa kita. Jangan sampai terjadi ajal kematian datang kepada kita sementara kita masih banyak dosa. Sementara dosa-dosa yang pernah kita lakukan belum diampuni oleh Allah, akhirnya mati dengan membawa dosa. Siapapun mati dalam keadaan membawa dosa, maka dosa-dosa yang pernah ia lakukan selama hidup dalamnya harus wajib dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan balasan dari perbuatan dosa yang kita lakukan di dalamnya itu adalah balasannya siksa di neraka. Sekecil apapun kita berbuat dosa, itu balasannya siksaan di neraka.
siksaan yang menyakitkan, siksaan yang sangat pedih, siksaan yang sangat menyengsarakan, membuat kita menderita. Maka terus kita diperintahkan untuk membersihkan diri kita dari berbagai macam perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Nah, ini ada kesempatan bulan Ramadan, bulan taubat akan datang, manfaatkan untuk membersihkan dosa dengan cara menjalankan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan dan bertarawih di malam harinya. Yang semuanya itu kita lakukan semata-mata karena kita beriman kepada Allah. Tapi kalau sebaliknya malah kita enggak puasa, itu malah nambah dosanya, malah nambah nanti siksaannya di neraka. Jadi kalau kita sebagai orang Islam berakal sehat dan sudah balik, diwajibkan oleh agama, oleh Allah dan Rasulullah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, akan tetapi dengan sengaja kita meninggalkan kewajiban puasa tanpa adanya udzur syar'i, tanpa adanya halangan yang dibenarkan oleh hukum agama, tanpa adanya alasan yang bisa ditolerir oleh hukum agama, karena malas, karena memperturutkan hawa nafsu, karena nggak mau puasa, maka satu hari kita enggak puasa di bulan Ramadan, maka kelak di akhirat kita oleh Allah akan dibakar selama 500 tahun lamanya. Satu hari di neraka perbandingannya sama dengan 1000 tahun di dunia. Tapi kalau kita menjalankan puasa Ramadan, maka wajah kita, satu hari kita menjalankan puasa Ramadan, wajah kita oleh Allah akan dijauhkan dari api neraka sepanjang 70 hari. 70 hari itu adalah jarak tempuh perjalanan 70 tahun. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, hadis dari sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yasumu yauman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidalikal yaum wajhahu anin nari sab'ina kharifa. Artinya, tiadalah seorang hamba Allah yang melaksanakan puasa satu hari di bulan suci Ramadan atas dasar iman kepada Allah, ikhlas karena Allah, mengharap ridha Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang perjalanan 70 hari, yaitu perjalanan dengan jarak tempuh 70 tahun. Nah, kalau umpama kita puasa Ramadan full 1 bulan di bulan suci Ramadan, berarti 70 tahun kali 30 hari, hasilnya 2100 tahun. Jarak tempuh perjalanan 2100 tahun, kita akan dijauhkan dari api neraka. Pertanyaan saya, kalau umpama bapak-bapak dari kampung Setu melakukan perjalanan selama 2100 tahun, tapi nggak naik pesawat, nggak naik kereta api, nggak naik roda 4, nggak naik motor, asli jalan kaki, melanglang buana lah. Nah, bapak jalan kaki dari Setu selama 2100 tahun, kira-kira nyampe ke Malaysia? Lebih. Emang 2100 tahun? Sampai bulan puasa sabulan biasa juga. Hari Lebaran. Nyampe bahkan lebih 2100 tahun. 1000 tahun hilang ada buana. Yuk 2000. Nah, sejauh itu wajah kita, badan kita oleh Allah akan dijauhkan dari api neraka. Sebab panasnya api neraka dalam radius beberapa kilo sudah terasa panasnya. Misal api neraka dihurungkan di Setu. Nah, kemana tuh? Ke daerah Serang teh terasa panasnya. Ya, bisa dipercaya. Saya menerangkan itu. Jadi kalau kita oleh Allah ingin dijauhkan oleh Allah dari sentuhan panasnya api neraka, yuk
kita laksanakan perintah Allah, yaitu kewajiban puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Nanti bagi yang mau melaksanakan puasa Ramadannya mulai hari Sabtu, berarti malam Sabtu pertama baca niat puasa Ramadan 1 bulan sekaligus, mengikuti pendapat Imam Malik. Tujuannya untuk jaga-jaga, untuk antisipasi kalau 1 malam kita lupa enggak niat puasa Ramadan untuk besok hari malam lupa deh karena ketiduran tarawih itu tahajud bohong pas subuh itu kaberangan pas udah jam 6 batin tuh tarawih itu isya tuh subuh tuh sahur udah genap terus niat puasa Ramadan jadi tuh terjadi sebab batas akhir niat puasa Ramadan ya kira-kira 1 menit menjelang subuh. Kalau waktu subuh sudah tiba, kalau fajar shodiq sudah terbit, maka habis waktu untuk melaksanakan niat puasa Ramadan. Itu batas akhirnya subuh. Makanya kira-kira 1 menit menjelang subuh itu paling akhir kita niat puasa Ramadan. Nah, untuk menjaga, untuk mengantisipasi, karena kita manusia tempatnya lupa. Nah, untuk menjaga, untuk mengantisipasi kalau 1 malam kita lupa nggak niat, maka kita baca niat puasa Ramadan 1 bulan sekaligus. Pendapat Imam Malik. Jadi ke di mana-mana dina hiji penting pohon niatnya katutup tetap. Katutup dah semacam niat puasa Ramadan 1 bulanan. Nah, ini pendapat Imam Malik, nggak apa-apa dipakai. Tapi walaupun demikian, tetap kita diwajibkan setiap malam niat untuk puasa esok hari. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kata di dalam kitab fikih, niatul lailan likulli yaumin fil fardi. Wajib niat unggal penting. Pikeun puasa unggal kok di bulan suci Ramadan. Nyata puasa wajib. Kan puasa wajib tidak opat. Kayak puasa Ramadan wajib. Kedua puasa qada Ramadan. Mentah anu buka qada Ramadan tahun kemarin buru-buru qadoan ayeuna. Buru-buru ulah kata kaburu datang Ramadan tahun ini. Lamun Ramadan kemarin janji qadoan, iPad kaburu datang Ramadan teh jadi dikali 2 kena. Buka qada Ramadan opat berarti jadi dalam sebab terjadi pengulangan tahu. Entah buru-buru kodoan tak pamajikan kurang bisi kemari Ramadan untuk puasa saminggu kusabab kaluan darah buru-buru kodoan ayeuna cek pamajikan tanya udah kencing wae udah berapa tanya wae gimana sampai ayeuna nanyakeun head ke pamajikan kamu aya kahaya mah head kene teh mah keur aya kahaya coba tanya mah bulan Ramadan tahun kemari puasana bocor teu batal teu buka kodoan kedeun teu gaduh Pak, berasa minggu, buru-buru kodoan. Makanya tinggal 2 pikir berarti. Aduh bahaya iya. Mudah-mudahan kaya. Eta puasa pada Ramadan wajib dibayar. Eta hutang ke Allah, kurang hutang ka jelema ge wajib dibayar teu? Wajib komo hutang ke Allah. Nah, katilu puasa wajib yaitu puasa kafaratul hutmah. Puasa kafaratul hutmah. Kaopat puasa wajib, puasa manjur. Puasa anu dinajar ke jadi wajib. Nah, kalau kita mau menjalankan puasa yang hukumnya wajib, menurut Imam Syafi'i maka wajib niat puasana penting. Batas akhir niat puasa nyaeta dina nalika terbit fajar shodiq di waktu subuh. Tak ketika fajar shodiq di waktu subuh sudah terbit, beduk subuh sudah ditabuh, azan subuh sudah digemanakan, berarti sudah habis waktu untuk niatnya. Para jamaah, baik, kalau niat puasa Ramadan yang 1 bulan, niatnya begini, nawaitu shauma sahri ramadana kullihi fardhon lillahi ta'ala. Saya ulangi, nawaitu shauma sahri ramadana kullihi fardhon lillahi ta'ala.
Jadi kalau niat puasa yang 1 bulan sekaligus itu Ramadana. Tapi kalau niat puasa untuk tiap hari jangan Ramadoni. Ya. Kita ulangi, niat puasa Ramadan 1 bulan sekaligus. Nawaitu shauma syahri Ramadana kullihi fardholillahi ta'ala. Nah, lisan kita membaca niat tersebut, hati niat, abdi niat puasa Ramadan sabulan sekaligus sakabehna wajib kena Allah Ta'ala. Nah, hati niat itu sebab tempatnya dina hati mengucapkan niat maksud sunnah wa talab wujubiha sunnatun wa mahaluha al-fardu. Mengucapkan niat tulisan sunnah tapi tempatnya dina hati. Jadi niat itu pekerjaan hati bukan pekerjaan lisan. Lisan hanya sekedar membantu saja untuk mengkonsentrasikan niat yang ada di dalam hati supaya konsen gitu. Nah, kemudian setelah malam Sabtu kita sudah niat Ramadan 1 bulan sekaligus, baru kita niat puasa Ramadan untuk besok hari Sabtu. Niatnya nawaitu shauma godin an ada ibadi sahri Ramadan nih, jangan Ramadani hadis sanati lillahi ta'ala. Nawaitu shauma godin an ada ibadi sahri Ramadani hadis sanati lillahi ta'ala. Abdi niat puasa dinten enjing nunaikeun kewajiban bulan Ramadan tahun ieu karena Allah Ta'ala. Nah, itu niat puasa Ramadan untuk tiap hari. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya 5 menit. Langsung karena pembahasan tentang Lailatul Qadar. Pada malam-malam ganjil dari 10 malam yang akhir di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Yang kata Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Jadi malam kemuliaan yang disebut Lailatul Qadar itu nilainya jauh lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Jadi kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar itu samalah artinya kita mendapatkan pahala ibadah selama 83 tahun. Kenapa malam itu disebut Lailatul Qadar, malam kemuliaan? Karena pada malam itu para malaikat turun. Ketika malaikat Jibril akan menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad pada tanggal 17 Ramadan tahun berapa? Tahun 41 Pir, bertepatan dengan tanggal 16 Februari tahun 610 Masehi. Al-Quran diturunkan itu dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia sekaligus itu. Kemudian dari langit dunia ke bumi diterima oleh Nabi, itu berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Diturunkannya di Mekah dan di Madinah. Daya Al-Quran diturunkan di India, daya atau di Setu, daya. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah disebut ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah disebut ayat-ayat Madaniyah. Nah, jadi kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar itu sama dengan kita mendapatkan pahala ibadah 83 tahun. Menurut keterangan dari si Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu Lailatul Qadar adanya di malam-malam ganjil, pos-posnya. Pos-pos Lailatul Qadar ada di malam-malam gasal, malam-malam ganjil dari 10 malam yang akhir di bulan Ramadan, yaitu mulai malam 21 tuh 21 saling boleh
21, 23, 25, 27, 29. Tapi menurut Syekh Hasan Al-Basri, puncaknya Lailatul Qadar ada di malam 21, apa di malam 23, apa di malam 25, apa di malam 27, apa di malam 29. Nah, kata beliau itu tergantung tanggal 1 Ramadannya hari apa. Kalau umpama tanggal 1 Ramadannya jatuh pada hari Senin, itu puncak Lailatul Qadar adanya di malam 23. Kalau umpama tanggal 1 Ramadannya jatuh pada hari Sabtu, berarti sekarang ya, Sabtu, ya. Berarti puncaknya Lailatul Qadar ada di malam berapa? 25 berarti. Pokoknya apa ya? 23 berarti. 21, 23, 25, 27, 29. Kalau tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Senin, puncak Lailatul Qadar ada di malam 21. Ulangi tadi salah ya. Jadi langsung maklum kalau berdilunya 21 dilewatan loh. Ada di malam 21. Nah, kalau umpama tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka puncak Lailatul Qadar ada di malam 23. Kalau umpama tanggal 1 Ramadan ada di hari Kamis, maka puncak Lailatul Qadar ada di malam 25. Jadi rusak Senin, Sabtu, Kamis. Kemudian kalau umpama tanggal 1 Ramadan ada di hari Selasa atau hari Jumat, maka puncak Lailatul Qadar ada di malam 27. Kalau umpama tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Ahad atau Minggu, tapi umat Islam bagusnya bilangnya jangan Minggu, Ahad ya. Itu Minggu itu nama orang Kristen, namanya Minggues, dijadikan nama hari. Kita orang Islam itu loh Minggu, hari apa? Hari Ahad gitu, hari Minggu. Oh, setuju tuh ya? Siap tuh ya? Tunjukkan bahwa kita orang Islam, bukan orang kafir. Nah, kalau umpama tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu, berarti puncak Lailatul Qadar ada di malam 29. Kira-kira jelas nggak nih? Apa tuh kira-kira? Pokoknya rumusnya Senin, Sabtu, Kamis, Selasa, Jumat, Ahad, Rabu. 21, 23, 25, 27, 29. Senin, Sabtu, Kamis, Selasa, Jumat, Ahad, Rabu. 21, 23, 25, 27, 29. Kita rumusnya apa kita? Ayat dina kitab karangan Anu di ayat. Betul. Ayat. Nah, yang harus kita baca pada malam-malam Lailatul Qadar, pada malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Nah, yang harus kita baca pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun daimun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ia dibaca 400 kali. Pernah tak? Pasti kan pernah. Sanajan teu ngajawi siapa urang geus kita tebak urang geus. Kita tebak geus. Nah, bepuja atuh tahun yang lalu enggak coba maksakan tahun ini ya. Insyaallah. Apa kan? Lalu dibaca pada salat ya. Di ayat tambahan berarti wa huwa hayyun daimun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaca malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, 400 kali. Yuk bareng-bareng. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun daimun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 400 kali. Bepuja aku tahun-tahun yang lalu yang pernah dibaca. Coba tahun ini paksakan insyaallah. Tapi madana karena Allah. Nah, setelah itu selesai dibaca 400 kali pada malam-malam gasal, pada malam-malam ganjil, pada malam-malam Lailatul Qadar, yaitu 10 malam yang akhir dari bulan
Waktu lamun bertahir ingat kau hati orang yang kau lagi nggak pernah. Aduh, orang mana sih tak? Nah, awas kade kebanyakan lamun orang baca tasbih tadi di tahlil kadang kebanyakan kalimat al-azimnya dipendekkeun. Teu meunang eta. Lamun al-azim na dipendekkeun eta manana lain Allah Maha Agung, tapi manana tulang. Misalnya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim dipendekkeun kan tidak panjang. Eta kan man aya disukun 100 matobi aya 5 kok. Man aya disukun panjangna menang 3 wajah, menang 3 tingkat. Lamun tingkah hadir saling harkat, lamun tingkah tadbir dua alif harkat, lamun tingkah tartil 3 alif bener. Jadi mana disukun menang 2 harkat, menang 4 harkat, menang 6 harkat. Anu teu menang saharkat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Saharkat. Saharkat eta mah. Benar panjangkeun. Benar dia subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Panjangkeun. Lamun dipanjangkeun berarti Allah yang Maha Subhanallahi Maha Suci Allah wa bihamdihi segala puji bagi Allah. Subhanallahi Maha Suci Allah. Azim Allah yang Maha. Tapi lamun dipendekkeun misalnya dia subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Pendek kan? Berarti hatinya dia subhanallahi Maha Suci Allah wa bihamdihi segala puji bagi Allah. Subhanallahi Maha Suci Allah. Al-azim berarti Allah tulang. Orang kasih disebut tulang kau. Itu belum. Masa Allah disebut tulang. Awas. Tak ada loba kalau pondok panjangkan. Secara ilmu tadi salah. Terus mana lagi berubah jadi mana tulang. Al-azim itu artinya tulang. Tulang artinya kalau al-azim artinya Allah Maha Agung berpanjangkan. Jadi biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Dirubah enak. Lamun tahlil dia subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Banyak terjina. Kalau dipondokkan dia tulang. Salah berarti. Pernah berpikir pembahasannya pernah? Pernah begitu pembahasannya? Pernah barusan. Sebelumnya nggak pernah ya. Penting ya para jamaah. Nah gitu. Jadi di malam Lailatul Qadar, malam ganjil kadehina baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun daimul la yamutu bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus disambung baca tasbih malaikat subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 200. Tasbihnya dibaca 200. Kira-kira di mana aja mau dia? Akhirnya pas waktu paruh itu boro-boro ingat kena tasbih yang nanti kita tadi. Kalau ingat kolak. Dah mungkin namun sambil tapi atur. Enggak. Yang di sana gini, kita itu ketika membaca bacaan atau habis wiridan, misalnya sebelum surat itu baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, tapi bacanya cuma Bismillahirrahmanirrahimnya nggak nyampe gimana? Misalnya kayak contohnya. Iya. Kalau secara ditinjau secara makna bahasa nggak ada masalah. Kalau ditinjau secara makna ngan berarti ayat sifat Allah anu dilengitkeun andai kata gitu. Andai kata bener macana bismillahirrahmanirrahim dilengit. Andai kata itu sahawae nya ditinjau secara makna bahasa nggak masalah. Nanti bangsa ukur ngalengitkeun sifat Allah. Kan eta
teh Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifat Allah. Ar-Rahmani Allah anu maha pemurah. Ar-Rahimi Allah anu maha penyayang. Talamun ditinjau secara makna labasa gak ada masalah. Nan kalau itu sifat Allah hiji. Tapi lamun ditinjau secara Quran, secara naskul Quran, tulisan Quran, berarti ngalingitkeun Al-Quran sakali. Sebab Bismillahirrahmanirrahim eta ayat Quran, ayatna dina surat Al-Fatihah, ayat anu kahiji. Nya hubungna teu meunang urang ngalingitkeun ayat Quran, tong boroning sajud, tong boroning sasurat, tong boroning saayat, ngalingitkeun sahuruf ge dosa. Lamun bener-bener dilengitkeun berarti lamun ngalingitkeun Al-Quran, kalimat Quran, ayat Quran berarti urang ngarubah Quran gitu ya. Tapi boleh jadi lapan Ar-Rahimna teu kakuping ku batur. Tapi ku anu macam mah mainan dibaca. Tah pelebani berarti urang berarti anu kuping perlu mendapatkan kejelasan di anu macana. Karena aku mah taroskeun langsung kepada yang bersangkutan. Punten pisan. Upami terlepas, upami teu salah kuping. Tadi kakupingna salida maca Bismillahirrahmanirrahim, tapi Ar-Rahimna teu kakuping. Punten eta di awas Ar-Rahimna. Cek eta jalan teh di awas, kan anjeun teu kuping anjeun budeg gitu. Enggak. Nah, kan nyalakeun. Kan kamu puri Bismillahirrahmanirrahim kalau diterima dengan Islam. Oh iya, percaya tuh. Mal mungkin aku. Percaya, mal mungkin karena kamu tadi ngerti ya, mal mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Cek manehna teu maca ieu kan. Namun ustaz, cuma di tempat atau kita bisa Siap. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bantu mama firman Allah. Iya. Dia yang punya enggak. Itu mal mungkin. Ayo jalan begitu. Jadi orang pelebani mah kudu sujonnya, kudu prasangka baik. Maka tong diterima Islam Bang. Nah, Maca. jadi ini yang bersangkutan yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Yang lain tuh beres kayak masalah tuh. Nya, ulah dikejar. Sebab yang bersangkutan siap bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau memang benar menghilangkan satu kalimat dari ayat Quran. Masa seorang ustaz berani budak mungkin tengah hati akal. Ngan boleh jadi orangnya tenguk tak melebarnya berarti orang ulah aya prasangka ulah aya sujon. Tapi orang urus sujon. Baik. Insyaallah mal mungkin. Masa seorang ustaz berani menghilangkan ayat Quran? Enggak mungkin, teu kaharti akal. Lamun si Ahok kaharti akal. Mending balik Ahok atuh. Kali ulah kata masalahnya jadi urang jadi geuleuh ulah sing bersih hati ngomong urang ayeuna bade mainan bulan suci Ramadan sing bersih hati. Yuk kita sucikan hati sebelum masuk bulan suci supaya ke urang Allah dipasihan ibadah anu lancar di bulan suci Ramadan. Puasana lancar, tarawih lancar, sahurna lancar, buka puasa lancar, tadarus lancar, tapi kak modal lagi lancar modal perlu lancar teh ya. Coba aneh modal macet sih ayo. Alhamdulillah saminggu bisa modal saya. Mah benar. Jadi mental lancar tuh lah mental lancar rezeki wae, mental lancar modal. Tapi perlu modal bulan kalau bisa motor bahaya sih tuh. Kalau ini bisa motor bisa itu di orang kebenaran rumah kan. Enggak. Itunya, tosnya, beres kan, ACC kan? Oh, ya. Jangan ada dusta di antara kita, jangan ada prasangka buruk di antara kita. Jadi orang aku sangka lah, ngomong kamu sana anu kurang gitu, benar, salah kurang gitu ya. Mungkin kurang, kalau ini nggak lupa kurang. Maka para jamaah bohbirina ayat cariosan simpuring ya anu kirang berkenan kirang sopan
simpuring dari hapunten tina sagala rupi kalepatan tina samudayani kalepatan kahilapan kealpaan. Jadi nyakit gede para jamaah mobilina di antara para jamaah ayaan ucapana atau nabi sikapna atau nabi perbuatanana menyinggung perasaan simpuring atau nabi kurang berkenan di hati simpuring sami ku simpuringnya dihampur. Jadi mengingat orang silih hampur. Jadi judulnya yuk kita sucikan hati sebelum masuk bulan suci Ramadan. Insya Allah. Ulaya istilah kata kaitan. Ulaya rasa geuleuh, rasa benci di hati orang rasa sama umat Islam. Sebab Islam dan Islam jika Nabi al-muslimu al-muslim. Lapatlah dia hadir ala hadir ila bertakwa. Orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lain kata Nabi semuanya saudara telah diikat dengan akidah Islam, telah diikat dengan kalimat tauhid yaitu